Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakan. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jika seorang mengasihi aku, Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, Shalom. Apa kabar? Semua bahagia? Kalau tidak, apa ya? Kalau tidak ya, aneh. Mungkin jadi anggota pembaharuan karismatik yang paling aneh. Alien. Karena apa? Setelah 50 tahun Tuhan bangkit, kita mendapatkan anugerah terbesar dari Tuhan, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang membuat para murid bisa mengerti apa yang selama ini diajarkan Tuhan Yesus. Roh Kudus yang membuat para murid ingat akan apa yang dikatakan Tuhan Yesus yang tidak mereka mengerti dulu. Roh Kudus membuat para rasul, para murid menerima pengajaran Tuhan, meresapkan, menikmati sabda Tuhan, menikmati hidup Yesus yang selama sekitar 3 tahun bersama mereka. Pertanyaannya, apakah itu sekedar peristiwa kuno 2000 tahun yang lalu? Anugerah itu hanya untuk para rasul? Atau anugerah itu untuk seluruh dunia? Jawabannya mana? Untuk seluruh dunia. Karena Tuhan, saya membayangkan ya, begitu cintanya kepada manusia, sampai mau disalib, itu pengen supaya neraka kosong. Ya, dunia orang mati itu kosong. Semua bisa hidup. Kembali kepada fitrah. Kembali kepada asal dan tujuan hidupnya, yaitu Allah sendiri. Betul? Itulah mengapa untuk seluruh dunia. Dan bukan sekedar omong kosong, tetapi ini fakta, kenyataan. Kalau hanya untuk para rasul, sejarah gereja berhenti pada abad pertama barangkali. Karena dianiaya, disiksa, dipenjara, seperti kata Paulus, kemana dia pergi, sengsara dan penjara menanti. Mungkin berakhir ya, pada abad pertama. Tetapi nyatanya tidak. Gereja yang didirikan oleh Roh Kudus itu
mulai dengan 12 rasul bersama Bunda Maria, terus berkembang. Setelah homili Pak Petrus menjadi berapa? Berapa ribu? 3.000. Ya. Dan walaupun di penjara Yakobus, Petrus, Yohanes, bahkan ada diakon Stefanus dibunuh oleh Saulus dan kawan-kawan, tetap saja mereka berkembang, tetap menyelamatkan diri tentu saja, cari selamat juga, sambil berbuat baik dan berani mewartakan Injil. 2 ciri khas orang Katolik pengikut Yesus itu. Berani dan terus berbuat baik. Bukan berani untuk membunuh demi Kristus. Bukan berani menyakiti orang demi Allah. Tetapi berani mewartakan kabar baik. Berani mewartakan Injil sambil berbuat baik. Itu ciri khas kindness, ya, dan kesetiaan, berani mewartakan Injil. Oleh karena itu tidak heran Paulus dalam surat pada jemaat Galatia menyebut buah-buah Roh Kudus antara lain adalah kebaikan, kemurahan hati, kesetiaan. Dan itu terus-menerus diturun alihkan kepada murid, dari para murid, dan seterusnya yang disebut tradere, penurun alian. Dan kita mengenal dari sana kata tradisi. Ada tradisi gereja. Ya. Diturun alihkan iman yang sudah diajarkan oleh Roh Kudus, diingatkan oleh Roh Kudus, dirumuskan bersama-sama, ya, diturun alihkan kepada generasi ke generasi berikutnya. Mengapa saya sebut bukan hanya para murid yang mengenal Yesus? Sebagai contohnya, ibu saya baru saja meninggal 6 hari yang lalu. Dia dulu orang yang benci sekali dengan orang Katolik. Walaupun kakak-kakaknya Katolik. Maka kalau rosario, pak kakaknya mau rosario, rosarionya seringkali disembunyikan. Supaya tidak jadi doa. Ya. Mengapa dia benci? Karena tradisi orang lain yang mengatakan, kalau kamu jadi Katolik, nanti kalau mati jadi celeng. Jadi babi hutan. Kakek saya punya langgar atau masjid dulu ya. Jadi ibu saya lahir dari tradisi orang Muslim. Ya. Benci. Mengapa orang yang benci seperti itu bisa menjadi orang Katolik? Karena Roh Kudus bekerja. Bukan hanya mengajar dan mengingatkan para rasul seperti tadi kita dengarkan dalam Injil, tapi Roh Kudus juga bekerja. Kemana saja dia mau. Ke jiwa mana dia mau. Kita tidak tahu. Orang yang benci gereja, benci para murid seperti Saulus bisa bertobat. Orang yang benci pada gereja Katolik seperti ibu saya ketika masih remaja bisa berubah. Menjadi orang yang devosinya luar biasa pada Ekaristi. Sehingga ketika mengandung anak yang pertama setelah menjadi orang Katolik, setiap Jumat pertama dia novena seperti Anda novena ya. Novena Jumat pertama hati kudus Yesus. Jalan kaki dari gereja saya itu asalnya sama dengan Poskop Semarang ya. Kurang lebih sekitar 10, 11, 12 kilo dari induknya ya, yaitu Kalasan. Jauh sekali. Setiap hari Jumat tidak ada Grab Gokar zaman itu ya. Adanya kalau beruntung mungkin andong atau gerobak
Tetapi zaman itu uang sulit ya. Kalau harus bayar andong lebih banyak jalan kaki maka kadang-kadang telat. Sampai Kalasan misanya sudah selesai. Tapi tidak kalah akal ya. Ibu saya ketuk pintu Pasuruan, Romo minta komuni. Dan diberikan. Bersama Bapak, mereka merindukan anak menjadi suster. Anak pertama itu akhirnya jadi suster. Sudah almarhum. Dominikan. Dan terus hidup sebagai orang yang memberikan teladan kasih kepada kita keluarga untuk mengasihi, memberi teladan kasih kepada sesama, ya, kerja keras sebagai orang yang dicurai Roh Kudus itu ya orang yang mau kerja, ya, tidak mager. Maka ibu saya memberi teladan sebagai orang beriman, orang yang kerja keras, pegang iman sungguh-sungguh. Itu buah dari Roh Kudus ya. Bukan murid yang pertama, seperti Anda sekalian, beberapa di antara Anda sekalian juga begitu bukan? Dulu juga bukan orang Katolik, mungkin orang Konghucu, mungkin orang Buddha, mungkin orang Islam, mungkin orang Protestan dan sebagainya. Saudara-saudaraku yang terkasih, menarik sekali. Kerja Roh Kudus itu luar biasa. Tadi barusan saya bercakap-cakap dengan seorang tamu dari Jepang. Namanya Romo Nakamura. Ada yang sudah kenal? Sudah WA-an? Romo Diocesan dari Nagasaki ini adalah generasi keempat dari martir di Jepang. Jadi bapak dari kakeknya atau kakek buyutnya itu dulu di penjara. Dan 3 anaknya mati di penjara. Lalu dari sana lahir anak yang lain dan melahirkan keturunan yang keempat adalah Romo Nakamura ini. Luar biasa ya. Kerja Roh Kudus menggerakkan orang bisa bicara dalam berbagai bahasa yang kita dengarkan dalam Injil tadi. Membuat orang Jepang pun percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kepercayaan itu dijaga, diturun alihkan, terus menerus. Itu buah dari murid-murid Yesus yang menikmati Roh Kudus. Mau diajar, mau diingatkan, mau mengerti. Oleh karena itu saya sering mengatakan kalau kita mau mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita nikmati sabda Tuhan. Seperti kita menikmati kuliner. Ya. Artinya bisa merasakan, bisa menyukai, bisa mencintai, bisa menikmati, bisa merasakan ini berguna, menghidupkan, menggerakkan, memberikan daya. Saya bayangkan para murid Kristus yang pertama yang diajar dan diingatkan oleh Roh Kudus seperti itu. Oleh karena itu bisa menulis surat, menulis kisah para rasul, menulis Injil, dan terus-menerus berbuat baik dan mewartakan Injil. Siapa yang suka kuliner? Ada yang suka bakso, unjuk jari. Ada yang suka batagor. Ada yang suka bakmi. Iya, walaupun bikin gemuk ya. Cepat bikin gemuk ya. Kalau kita berkuliner itu kita menikmati bukan? Kita menyukai, bahkan seringkali kalau tidak tersedia kita mencari. Kita mencari, menemukan,
memakan. Dan itulah maksudnya kalau kita diminta untuk percaya kepada Tuhan, mengikuti perintah Tuhan, itu sampai makan sabda Tuhan itu. Menikmati sabda Tuhan itu. Merasakan, menjadikan sumber daya. Dan apa yang membuat itu semua atau siapa yang membuat itu semua adalah Roh Kudus. Kehadiran Tuhan yang tidak kelihatan lagi, tidak seperti ketika 12 rasul hidup bersama. Tetapi nyata kehadirannya. Ada cerita lagi, selain Romo Nakamura dan ibu saya. Saat pulang kemarin, saya mendapat tamu, teman saya SD, SMP. Kami itu punya WA group SD, SMP. SD Kanisius angkatan 80 dan SMP Sanjaya yang sudah mati almarhum SMP-nya pun. Tahun 83 ada WA grupnya ya. Salah satunya itu seorang teman saya putri menikah dengan seorang polisi yang Muslim. Dan dia teguh. Sebelum menikah dengan orang itu berkata, untuk urusan iman saya tidak mau menjadi orang Muslim. Saya tetap berpegang teguh pada iman. Lalu calon semuanya bilang, ya itu gampang lah nanti ya. Dan tetap saja KTP-nya jadi berubah menjadi Islam ya. Tetapi dia ngerti bahwa apa yang dia buat itu melawan gereja. Perkawinan di luar gereja secara Islam adalah melanggar aturan gereja tubuh mistik Kristus. Oleh karena itu dengan sadar dia tidak menerima komuni. Tetapi dia menjaga tetap ke gereja, terutama kalau bisa berkunjung ke tempat adiknya. Dia ikut ke gereja. Mengapa? Karena suaminya tidak rela kalau dia pergi kemana-mana. Orangnya cemburuan, ya. Orang Katolik tidak cemburuan karena cinta itu tidak cemburu, bukan? Tetapi ini orang cemburuan. Beberapa saat yang lalu suaminya sudah meninggal. Datang kepada saya, lalu rindu untuk komuni. Siapa yang bikin orang rindu pada komuni itu? Pada Tuhan Yesus itu. Roh Kudus tentu saja. Yang buat dia taat dalam situasinya pada gereja. Roh Kudus. Jangan begini, jangan begitu. Buatlah ini, buatlah itu. Maka dia karena halangan untuk menerima komuni sudah tidak ada, dia mengaku dosa kepada pastor paroki, lalu bisa terima komuni lagi. Dan karena anak sudah besar, dia bisa mengatakan pada anak, saya kembali ke gereja. Fungsi Roh Kudus mengingatkan, itu nyata di dalam hidup sehari-hari kita. Satu lagi menarik, dia cerita, kakaknya sedang sakit kanker. Kita doakan dia semoga segera sembuh ya. Kakaknya juga menikah di luar gereja Katolik dengan orang Muslim. Dan saya tanya, apakah dia sholat? Iya, dia sholat. Dia jatuh cinta kepada orang itu, walaupun orang itu suka membuat kekerasan dalam rumah tangga. Memaksa, termasuk supaya bisa sholat, itu juga dengan paksaan. Termasuk dengan katanya begini. Saudara-saudara terkasih, karena kanker itu dia mengundang orang, adiknya mengundang orang untuk mendoakan. Dan diajak berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Anak putri yang sholat itu membuat tanda salib.
Siapa yang bikin itu? Yang mengingatkan itu? Roh Kudus. Saudara-saudara terkasih, saya tidak tahu kapan dia akhirnya sepenuhnya bisa kembali ke dalam gereja Katolik. Kita paham, ada aliran tertentu, agama tertentu yang suka kekerasan, bahkan dalam rumah tangganya. Dan kadang-kadang kita bisa memahami seorang perempuan demi kehidupan anak-anaknya, bukan sekedar survival dirinya sendiri, tapi anak-anaknya. Dia melakukan itu. Saudara-saudara terkasih, mari kita syukuri anugerah kita yang terbesar dari Tuhan Yesus, yaitu Roh Kudus. Roh Tuhan Yesus sendiri yang hadir menemani kita, sehingga tidak hanya 12 orang yang ditemani, tetapi seluruh dunia. Semua orang bisa ditemani sejauh orang memohon, meminta kepada Bapa. Karena permintaan yang itu pasti diberikan. Pasti diberikan. Konteksnya kalau kamu minta dalam Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pasti diberi, yaitu minta Roh Kudus. Pasti diberi. Dan Roh Kudus itu bisa berbuat macam-macam sesuai dengan kehendaknya untuk kita, orang-orang sekitar kita, baik orang percaya maupun orang yang tidak percaya atau belum percaya atau sudah percaya tetapi menjauh dari Tuhan, menjauh dari gereja, tetap Roh Kudus bisa mengajar, bisa mengingatkan, bisa mengembalikan, yang bobrok bisa diutuhkan, yang rusak bisa diperbaiki, yang mati bisa dihidupkan, yang sakit bisa disembuhkan. Mari kita syukuri anugerah ini dan semoga menguatkan kita untuk terus-menerus hidup di jalan Tuhan yang kita sebut sebagai kesetiaan. Karena Tuhan sendiri sudah lebih dahulu setia. Amin. Kalau sudah amin, sudah selesai. Mari kita